Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Seukarem, dalam seri pendalaman iman Katolik, PIKA. Kita masih membahas mengenai Yesus dalam bingkai sejarah. Kali ini kita akan berbicara mengenai Yesus dan kerajaannya. Kerajaan Allah. Ada beberapa hal yang hendak kita lihat berkaitan dengan Yesus dan kerajaannya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas berkaitan dengan Yesus dan kerajaan Allah dan kerajaannya. Pertama adalah kerajaan Allah itu telah datang. Yang kedua, bagaimanakah Yesus mengkhotbahkan, mengajarkan kerajaan Allah ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita yang sekarang hidup 2000 tahun setelah Yesus ini menghidupi ajaran mengenai kerajaan Allah. Karena setiap hari kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Apa artinya bagi hidup kita? Nah, itu akan kita bahas, akan kita lihat satu persatu setelah kita bersama-sama mendoakan doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, sebelum Yesus mulai mengajar, Dia didahului oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis juga mengajar. Dia mengajarkan pertobatan. Injil Matius bab 3 merangkum ajaran Yohanes Pembaptis itu dalam satu kalimat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Matius juga menggunakan kalimat yang sama untuk menegaskan awal dari pengajaran Yesus. Yesus mengajar juga sama. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius secara sengaja ingin menempatkan pewartaan kerajaan Allah itu sebagai tongkat estafet. Dulu yang oleh Yohanes Pembaptis diwartakan, sekarang diterima oleh Yesus dan kembali diwartakan. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Nah, apa artinya kerajaan Allah ini? Jangan lupa, kita setiap hari juga mengharapkan kerajaan Allah itu datang. Dalam doa Bapa kami, kita selalu berseru, datanglah kerajaanmu. Nah, nanti pada bagian akhir akan kita lihat relevansinya untuk hidup kita. Tapi sekarang kita lihat sekilas mengenai kerajaan Allah. Israel pada zaman Yesus itu mereka sedang dijajah. Dan rupanya cerita mengenai Israel yang dijajah itu begitu kuat. Cerita mengenai Israel yang merdeka, yang tidak dijajah itu hanya sampai pada zaman Raja Salomo. Awalnya Saul, Daud, dan Salomo. Daud ketika menjadi raja, Israel itu kuat, terkenal, orang-orang takut kepadanya karena Daud itu begitu hebat,
maka situasi damai. Tapi karena berdosa, kemudian kerajaan itu ya pecah. Kerajaan Allah, konsep kerajaan itu begitu kuat. Kalau kita tarik ke belakang, jadi sebelum Daud adalah Saul. Saul itu raja pertama yang diminta oleh orang Israel. Jadi pada zaman Samuel, di Israel tidak ada yang namanya raja. Mengapa? Karena raja mereka itu Tuhan. Loh, kok bisa? Kok bisa Tuhan adalah raja? Jadi pada waktu itu, seorang raja itu juga disembah. Di kerajaan-kerajaan lain, nanti kalau kita tahu cerita mengenai Makabe, juga Daniel, di mana mereka ditangkap karena mereka tidak mau menyembah raja. Raja itu disembah. Orang yang kelihatan, pribadi yang kelihatan, dan mereka menyembahnya. Itu ada di kerajaan-kerajaan lain yang waktu itu hidup di sekitar Israel. Maka orang Israel ingin memiliki raja seperti itu. Mereka minta kepada Samuel, berilah kami raja. Samuel marah. Tuhanmu itu raja. Mereka nggak mau. Lalu Tuhan mengatakan, berilah apa yang mereka minta. Lalu diurapilah Saul, kemudian Daud, lalu Salomo. Lalu karena mereka sebenarnya melanggar perintah Tuhan, mereka melanggar menyembah raja sejati, kerajaan itu bukan hanya pecah jadi dua, tapi kemudian hancur, dikuasai musuh, mereka dibuang berkali-kali. Cerita karena mereka melanggar menyembah raja sejati dan minta raja yang lain, membuat mereka terpuruk. Maka keterpurukan hidup itu membuat mereka mengharapkan datangnya Mesias, datangnya penebus. Dan dalam pikiran mereka, penebus itu adalah seorang pemimpin politik, pemimpin militer. Orang yang sanggup membebaskan mereka dari cengkraman musuh, dari belenggu penjajah. Itu apa yang ada dalam pikiran mereka akan adanya penebus, akan adanya Mesias, yaitu orang pribadi yang membebaskan mereka dari penjajah. Maka mereka mengharapkan itu, bahwa kerajaan Allah itu akan meraja, akan datang, iya. Jadi mereka itu mengharapkan, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mengharapkan, bahkan sampai dengan zaman Yesus. Maka ketika mendengar Yesus berkhotbah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Yohanes Pembaptis sebelumnya juga berkhotbah yang sama. Mereka tidak serta-merta menolak. Karena dalam alam pikiran mereka, mereka mengharapkan kerajaan Allah itu sungguh-sungguh hadir. Tapi mereka menganggapnya itu kerajaan yang seperti yang lain-lain. Seorang raja yang mereka lihat, yang membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, disinilah kemudian Yesus mencoba mengubah bahwa kerajaan yang dia wartakan, kerajaan Allah itu pertama-tama bukan soal mereka yang ada di sekitarnya yang bisa mereka lihat, tetapi sungguh-sungguh Allah yang meraja. Nah, pertanyaan kemudian adalah, kapan sebenarnya kerajaan Allah itu mewujud? Apakah nanti atau sudah mulai sekarang? Kapankah kerajaan Allah itu akan terpenuhi? Nanti atau sudah dimulai dari sekarang? Sahabat, orang-orang Israel waktu itu percaya kerajaan Allah itu akan mewujud nanti. Jadi ketika hadir Mesias itu, kerajaan Allah mewujud penuh. Lalu Yesus mewartakan, kerajaan Allah itu sudah mulai sekarang.
memang berkembang dan bertumbuh dan berbuah pada nantinya menjadi besar, tetapi dimulai sekarang. Kita bisa melihat dalam Injil ketika Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan. Banyak sekali. Biasanya dimulai begini. Kerajaan Allah itu seperti... Nah, lalu kita bisa melihat, kita ambil contoh 2. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang tumbuh, yang berkembang, lalu kemudian menjadi pohon besar, burung-burung akan bernaung di sana. Nah, kerajaan Allah itu sudah mulai dari biji, lalu bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, kerajaan Allah itu seperti seorang yang buat roti dengan tepung 3 gelas, lalu ditambahi ragi, lalu diolah begitu, lalu berkembang menjadi besar, lalu bisa menjadi roti yang banyak. Nah, sama, kerajaan Allah itu sudah dimulai ketika memulai tadi. Lalu pada akhirnya nanti memang bertumbuh dan berkembang. Artinya adalah, kerajaan Allah itu bukan melulu nanti. Datangnya kapan? Ya sudah sekarang. Datang, lalu bertumbuh dan berkembang. Pada sampai pemenuhannya nanti. Nah, kalau kita kembali ke dalam Injil, Matius, Markus, Lukas selalu menceritakan begini. Tetapi Yohanes, dia tidak menceritakan begitu. Dalam Yohanes, dia tidak mengatakan Yesus mengajar kerajaan Allah akan datang. Tapi dalam Yohanes ditekankan Yesus itu sendiri kerajaan Allah. Hadirnya di situ, dengan kehadirannya itu kerajaan Allah hadir. Nah, maka sekarang kalau kita mau melihat setelah 2000 tahun dari zaman Yesus mengajarkan kerajaan Allah hingga kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita masih bisa berbicara bahwa kerajaan Allah itu sekarang hadir juga, tumbuh juga, dan berkembang juga? Atau kita nggak peduli? Seperti yang selalu ada di antara kita yang tidak peduli. Kerajaan Allah mau hadir, mau datang, mau bertumbuh, mau berkembang, tidak peduli. Atau kita juga mau peduli, kita juga mau ikut serta dengan Yesus untuk ya membangun kerajaan Allah ini. Karena ternyata kerajaan Allah itu bukan nanti yang ujuk-ujuk datang, tiba-tiba datang. Tetapi sesuatu yang berproses. Dan kita diundang untuk ikut berproses di dalamnya. Bahwa kita bagian dari anggota kerajaan Allah itu, artinya kita menjadi bagian untuk ikut meluaskan, mengembangkan kerajaan Allah itu. Sekarang tinggal kita mau atau tidak ikut ambil bagian dalam kerajaan Yesus, kerajaan Allah itu. Sahabat, hari ini sampai di sini, mari kita akhiri dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.